Sidang lanjutan kasus sengketa lahan tambang seluas 218 hektar di Desa Watu Rambaha, Kecamatan Lasolo, Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1 Makassar dengan agenda mendengar keterangan saksi dan pembuktian dokumen pada hari Kamis 11 Juni 2020 kemarin. Persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Suratno SH beserta dua hakim anggota lainnya yakni Rika Mona Pandegiro SH.MH dan Dr. Zulkifli SH.MH serta satu orang panitera Darmawan SH dimulai sekira pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia bagian tengah berjalan lancar. Dalam sidang tersebut, penggugat menghadirkan dua kurator di antaranya, Dr. Tutik Sri Suharti selaku kurator yang mengajukan sejumlah bukti-bukti terkait pengalihan izin usaha pertambangan atau IUP dari PT Sultra Jembatan Mas atau PT SJM ke PT Putra Kendari Sejahtera atau PT PKS milik Jeffrey Rumendong. Bahkan dalam sidang itu, penggugat juga menghadirkan saksi ahli dan masyarakat. Selain itu, tim kuasa hukum penggugat terdiri dari 4 orang, 3 diantaranya dari Jakarta, seperti H. Ernestan Gretutera Samudra, BBHSH MH sebagai ketua tim, Antoni Mekstradata Tarigan SHMH, Putri Lestari BR Simanjuntak, dan Zion Natongam Tambunan dari Kota Kendari. Kuasa hukum penggugat mengatakan bahwa agenda berikutnya adalah pemeriksaan dokumen bukti dan saksi langsung dari kedua belah pihak karena menurut hukum acara ini sudah lewat waktu yang sudah disepakati. Selaku penggugat, pihaknya sudah menghadirkan saksi dan bukti lengkap, akan tetapi dari pihak tergugat tidak memperlihatkan bukti dan saksi selama masa persidangan, yakni bukan tergugat 2 dan 7, akan tetapi turut tergugat 1 atau Jeffrey Rumendong dan tergugat 7 yang tiba-tiba datang anehnya tetap diberikan kesempatan. Berikut hasil wawancara lengkap reporter harian Siber TV Mansyah Ruka dari Makassar bersama tim kuasa hukum penggugat PT Sultra Jembatan Mas. Dan kuasa atas aset-aset tersebut, dan itu kurator akan ditunjuk oleh pengadilan, ditunjuk oleh negara untuk melakukan pemberesan aset tersebut guna melunasi utang-utangnya kepada para kreditur, sehingga kurator sebagai pengampu dan debitur harus berkoordinasi dan kooperatif dengan kurator. Sangat disayangkan dalam kasus ini debitur tidak kooperatif sama sekali, bahkan dari awal sampai saat ini terus mengganggu dengan cara-caranya dia seperti itu. Dan pada saat kita pemberesan aset tanah pun ternyata aset tanah itu banyak bermasalah. Ternyata dia belum bayar inilah itulah, tapi diakui oleh dia seperti itu. Dan tentunya saya menambahkan kewenangan ini ada pada pengadilan niaga, bukan pengadilan umum, pengadilan negeri biasa, tapi ini hukumnya lebih spesialis terhadap pepailitan. Dan saya menambahkan sedikit kecewaan tim kami terhadap majelis, terutama pengadilan niaga Makassar. Kenapa? Karena kami sudah berkomitmen di minggu lalu bahwa ini sesuai dengan court kalender. Jadi kita pakai hukum acaranya hukum acara niaga, bukan hukum acara negeri biasa. Artinya sesuai dengan hukum acara yang ada, waktunya dibatasi, dan itu sesuai dengan hukum acara. Kami tidak mau berlama-lama, kami tidak akan menunda karena situasi dan sudah terjadi situasi PSBB, sehingga sudah beberapa kali ditunda sampai akhirnya harus segera mungkin, dan kami sudah bersepakat. Artinya antar pihak, antara kami tim kuasa penggugat dengan tim dari lawan, artinya tergugat 1 sampai turut tergugat sehingga sampai tergugat 7, kami sudah sepakat bahwa ini akan dilaksanakan pada sidang kemarin hari Kamis. Artinya semua acara yang akan kita laksanakan selain pembuktian, ada juga kami memberikan saksi dan juga diiyakan dan disetujui oleh pihak lawan bahwa pada hari Kamis kemarin itu harusnya agendanya pembuktian saksi berupa surat atau dokumen, berikut juga dengan saksi kami dan saksi dari lawan. Harusnya begitu acaranya kemarin. Itu kekecewaan terbesar dari tim kami sebenarnya. Yang perlu digarisbawahi adalah kepailitan ini kan spesialisasi ya, gitu loh. Maksudnya juga aturannya juga
seperti yang sudah kita ketahui dan orang hukum pasti ketahui adalah lex specialis deroga lex generalis gitu loh. Bahwa ketentuan yang spesial itu mengesampingkan ketentuan yang general. Nah, dalam kasus kepelitan ini kan lex specialis gitu loh. Maka treatment pun juga beda. Itulah yang kenapa diperlakukan kok sama, sedangkan ini berhubungan dengan nilai aset dan lain-lain, karena akan merugikan nilai budel, jelas akan merugikan semuanya gitu. Kalau untuk dari dampaknya negara dirugikan pasti. Yang pertama kerusakan lingkungan gitu loh. Tapi selalu yang digaungkan loh, ini gara-gara kurator segala macam loh. Kami di Jakarta kok bisa ngapa-ngapain, kami bilang merusak. Terus yang kedua dari segi pajak. Dari segi pajak pasti mereka tidak membayar pajak karena mereka melakukan penambangan ilegal. Seperti itu, perizinan yang lainnya pun dikesampingkan. Jelas ini kan merugikan negara. Dan kalau untuk kreditur dan dari segi kepelitannya, ini juga akan merugikan para kreditur dan juga nilai aset budal tersebut. Karena hutangnya berapa, ketika ini dirusak maka turun, maka tidak akan bisa melunasi hutang-hutangnya. Kan seperti itu. Nah, ini yang kita jaga sebenarnya. Tapi malah dikira kita yang melakukan kejahatan lah, kita yang ini, itu, dan segala macam, itu kan yang lucu, Pak. Gitu loh, seolah-olah kita penjahatnya, padahal kita mau meluruskan, kita yang ditunjuk, kita yang melakukan mencoba untuk membereskan gitu dan mengembalikan pada koridor yang benar. Dan tentunya saya menambahkan kerugian apa yang dialami oleh masyarakat dan lingkungan sekitar terkait dampak sosial ekonominya. Ya, tentu masyarakat sekitar sesuai dengan kesaksian dari saksi kami, mereka tidak mendapatkan haknya dengan benar, karena ya memang kita tahu ini adalah yang dilakukan oleh pihak lawan adalah illegal logging, illegal mining. Secara illegal mining artinya hak-hak dari masyarakat setempat tentunya ya pasti dikesampingkan. Sudah pasti dikesampingkan, artinya masyarakat setempat tidak minimal diajak bekerja, diberikan upah yang layak, atau memang hak-hak sesuai dengan hak ulayat yang ada. Contohnya kayak masyarakat mempunyai lahan perkebunan yang ada di situ, karena sudah digali karena tidak sesuai dengan prosedur, ya mereka tidak mendapatkan haknya secara layak. Itu yang kita nanti akan perjuangkan juga. Atau simpelnya, sederhananya seperti ini, negara saja dia langkahi dan tidak dipedulikan, apalagi warga sekitar. Seperti itu. Iya. Harapan kami sih sebagai tim kuasa hukum kurator adalah kegiatan illegal mining yang dilakukan oleh pihak tergugat ini dihentikan gitu loh, karena terlihat mereka memaksakan dengan apapun caranya dan menghalalkan cara apapun untuk melakukan penambangan itu. Nah, harapan kami adalah mengabulkan isi gugatan kami, karena kami yakin majelis hakim yang menangani perkara ini adalah majelis hakim yang jujur, amanah, adil seperti itu, dan bebas dari KKN gitu kan, sehingga bisa berpikir objektif gitu dengan bukti yang kami lampirkan segitu banyak yang sudah jelas gitu, dan mengembalikan ini pada koridor yang semula. Sejumlah pihak yang digugat siapa-siapa saja? Ya, baik. Terima kasih. Yang untuk tergugat di sini adalah tergugat satu itu PT PKS Putra Kendari Sejahtera. Tergugat dua itu dari utamanya Anton Timbang. Turut tergugatnya ada Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Kuala Utara, SDM Provinsi, PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, bisa kita tambah? Ya, kebetulan saya dan tim saya di sini adalah saya tim dari Jakarta. Nama saya Atas Samudra, dan kebetulan ini partner saya Antoni Mestrada Tarigan. Lalu ada juga rekan saya dari Kendari, Jion Lantongan Tamburan, dan juga Putri Lestari. ya, jadi kami berempat lah yang membela kurator SDM di sini untuk mendapatkan hak kembali seperti itu. Ada tambahan? Namanya dari Ya, untuk terkait sidang ini kami merasa sedikit kecewa, yang dimana pada sidang yang lalu itu memang sudah disepakati untuk agenda sekarang ini adalah pembuktian dari para pihak, dan tidak akan diberikan lagi waktu atau kesempatan kepada para pihak kalau tidak menghadirkan saksi atau pembukti tambahan pada persidangan, yang dimana majelis hakim masih memberikan kelonggaran kepada turut tergugat dan juga tergugat untuk memberikan saksi ataupun bukti tambahan dalam persidangan. Karena terkait hukum acara kan seharusnya ini sudah batas waktu, sudah melebihi, apalagi kemarin juga pandemi, sehingga total yang seharusnya disita
Apa? asetnya? Asetnya itu ada, kalau dari awal saya ada beberapa ya, saya lupa gitu. Cuma sekarang sisa 8 ditambah dengan tambang ini, tambang. 8 aset, ya. Kalau taksasinya berapa? Taksasinya itu di setiap aset masing-masing beda ya, tergantung dari appraisalnya. Nanti mungkin kalau saya bawa data saya akan jabarkan secara rinci. Baik.